Assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi bareng aku di channel Literasi Hukum. Yuk kita belajar bareng. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dan semangat terus buat cari ilmu. Kalau sebelumnya kita sudah bahas soal apa itu peristiwa hukum dan bagaimana hubungan hukum itu terjalin. Pasti ada yang penasaran kan? Terus apa sih hasil akhir dari semua kejadian itu? Apa yang benar-benar berubah buat kita setelah hukum itu bekerja? Nah, jawabannya ada di materi kali ini. Ada yang tahu nggak materinya apa? Ya, mengenal apa itu akibat hukum. Pernah dengar pepatah kalau perbuatan pasti ada balasannya. Nah, dunia hukum prinsip itu berlaku banget. Dan itulah inti dari akibat hukum. Secara sederhana, akibat hukum adalah segala konsekuensi yang muncul setelah adanya tindakan atau kejadian yang diatur oleh hukum. Menurut Ridwan Halim, akibat hukum mencakup segala dampak yang timbul dari perbuatan yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum maupun dampak dari kejadian lain yang memang sudah ditetapkan atau disepakati hukum sebagai sebuah konsekuensi yang sah. Jadi ini bukan sekedar dugaan atau asumsi semata, melainkan hasil yang sudah dipastikan oleh aturan yang berlaku. Yang paling penting untuk kita tahu semua, akibat hukum inilah yang menjadi sumber utama lahirnya atau hilangnya hak dan kewajiban kita semua. Contohnya apa? Paling gampangnya, begitu kamu tanda tangan perjanjian jual beli rumah, otomatis ada hak yang kamu dapatkan dan ada kewajiban yang harus kamu penuhi, dan semua itu wajib ditepati oleh kedua belah pihak. Kemudian bentuk-bentuk akibat hukum yang sering terjadi. Sekarang kita bedah satu persatu supaya kita makin gampang dibayangkan. Pertama, lahir atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Bayangkan, sampai saat ini kamu mungkin masih dianggap di bawah umur dan harus diwakili oleh orang tua kalau mau urus dokumen tertentu. Begitu kamu genap berusia dewasa, menurut hukum seketika itu juga status hukumnya berubah. Kamu otomatis menjadi cakap hukum dan boleh melakukan tindakan hukum sendiri tanpa perwakilan lagi. Itulah contoh nyata berubahnya keadaan hukum. Dan yang kedua, lahir atau lenyapnya sesuatu hubungan hukum. Coba bayangkan, Didi bertemu Dodo, lalu mereka sepakat untuk jual beli sepeda. Saat kesepakatan itu tercapai, muncul ikatan hubungan hukum antara keduanya. Masing-masing, Didi dan Dodo punya hak dan kewajiban sendiri. Tapi bagaimana kalau sepedanya sudah diterima Didi dan uangnya sudah dibayarkan lunas ke Dodo? Tiba-tiba saja ikatan itu selesai dan lenyap begitu saja, karena semua kewajiban sudah terlaksana dengan baik. Dan yang ketiga, lahirnya sanksi kalau melakukan perbuatan melawan hukum. Ini yang paling sering kita dengar sehari-hari. Kalau ada orang yang berani mengambil hak orang lain dengan cara paksa atau melanggar aturan, hukum tidak akan tinggal diam. Misalnya, seorang perampok yang mengambil barang milik orang lain, perbuatannya itu sudah jelas melanggar hukum. Maka sebagai akibatnya ia pasti akan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara atau denda sesuai dengan apa yang telah ia perbuat. Gimana teman-teman? Sekarang makin terhubungkan ceritanya, mulai dari peristiwa yang terjadi, munculnya hubungan antara pihak, sampai timbulnya dampak nyata yang mengikat kita semua. Semoga penjelasan ini bikin kita makin paham dan berhati-hati dalam setiap tindakannya. Karena apapun yang kita lakukan, pasti ada konsekuensinya. Kalau masih ada yang membingungkan atau punya pengalaman menarik yang berhubungan dengan materi ini, jangan ragu tulis saja di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.